Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri Nasiha. Saya di sini sebagai pewawancara yang akan mewawancarai para narasumber. Dan ini teman saya yang akan menjadi narasumber. Narasumber yang pertama, Perkenalkan teman-teman, nama saya Saibatul Fauzia. selanjutnya untuk narasumber yang kedua, Nama saya Muhammad Naufal Rohidul Ibad, saya sebagai narasumber yang kedua. untuk selanjutnya silakan narasumber yang ketiga. Nama saya Novel Kufani. Dan selanjutnya narasumber yang terakhir. Nama saya Muhammad Zaid Syauqi, biasa dipanggil Syauqi. Saya di sini sebagai narasumber yang keempat. Kami dari jurusan Pendidikan Agama Islam Tarbiyatul Thalabah. Jadi kami di sini akan berbincang-bincang sedikit mengenai mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 pada materi iman kepada hari akhir. Apa sih yang Mbak Iba ketahui tentang iman kepada hari akhir itu? Menurut saya, iman kepada hari akhir itu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir, dan kehidupan dunia itu hanya sementara, sedangkan kehidupan selanjutnya adalah di alam akhirat yang kekal dan tiada berakhir. Baiklah, lalu bagaimana menurut Mas Rohid tentang pengertian iman kepada hari akhir itu apa sih? Menurut saya ada beberapa pendapat dari golongan mengenai iman kepada hari akhir. Yang pertama, golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Juga disebut mulhid, tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, golongan agama ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama ardi yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga, golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Lalu, apakah ada dalil yang menyatakan beriman kepada hari akhir? Mungkin Mas Fani selaku narasumber yang ketiga bisa menjawab pertanyaan tersebut, silahkan. Tentu saja saya akan membacakan salah satu dari dalil Al-Quran mengenai beriman kepada hari akhir, yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti telah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Lalu, apa makna atau isi kandungan dari terjemahan dalil Al-Quran tersebut? Berdasarkan terjemahan dari surat Al-Hajj ayat 7 ini, yaitu memiliki kandungan bahwa hari kiamat pasti datang dan tak ada keraguan akan datangnya hari kiamat. Serta pada hari kiamat semua orang akan dibangkitkan dari kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, setelah dibangkitkan dari kubur, pasti ada tahapan yang harus dilalui manusia menuju surga atau neraka. Mas Sauki bisa jelaskan apa saja tahapan yang dilalui manusia tersebut? Tahapan tersebut bisa kita sebut dengan alam-alam gaib yang harus dilewati manusia. Alam-alam gaib tersebut ada 7, diantaranya yaitu 1. Alam barzakh, yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. 2. Yaumul ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. 3. Yaumul hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. 4. Yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama
hidup di dunia. 5. Yaumul Mizan, yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. 6. Sirat, yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Sirotol Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk jalannya tidak sampai ke surga tetapi jatuh ke jurang neraka. 7. Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Di sini ada surga dan neraka. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Lalu untuk mengetahui terjadinya hari akhir, pasti ada tanda-tandanya bukan? Mbak Iba bisa sebutkan tanda-tanda datangnya hari akhir? Baiklah, hari akhir itu dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil, dan yang kedua yaitu kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Tanda-tanda kiamat sughra adalah tanda-tanda hari akhir yang dapat kita saksikan di dunia ini, seperti contoh hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat atau tidak merasa malu ataupun dosa. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar yaitu tanda-tanda yang sudah ditetapkan oleh Allah dan akan terjadi pada saat mendekati hari akhir, seperti contoh turunnya Dajjal, munculnya binatang melata yang aneh, matahari terbit dari sebelah barat atau tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya. Yang terakhir yaitu keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Terima kasih atas jawabannya Mbak Iba. Lalu contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada hari akhir itu seperti apa? Mas Rohid bisa sebutkan contoh tersebut seperti apa ya? Orang yang mempercayai adanya hari akhir akan menampakkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku orang beriman kepada hari akhir antara lain: yang pertama, menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasad, dendam, namimah, tamak, dan sebagainya. Sebaliknya, memupuk perilaku dari akhlak terpuji seperti husnudzon, bertanggung jawab, amanah, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memantapkan keimanan terhadap rukun iman, beribadah dan beramal soleh berdasarkan rukun Islam kecuali haji yang mampu saja. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan berselawat. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran. Yang kelima, bergaul dengan orang soleh. Yang keenam, mengembangkan potensi diri. Yang ketujuh, memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari para narasumber. Tidak terasa ya, kita sudah di akhir perbincangan hari ini. Untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan perbincangan kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.